itu saya usul agar pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 dihapus kata aslinya. Saya usul kata asli itu dihapus. Saya tidak tahu kemudian dokumennya itu bagaimana, tapi sebetulnya tidak ada satu orang kecuali saya yang usul kata asli dicabut. Kalau Anda mau tahu, saya bisa katakan orang itu namanya Patria Halis Akbar, hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi sekarang tidak ada lagi asli, hanya Presiden Republik Indonesia ialah warga negara Indonesia. Karena itu banyak orang peranakan, dan saya maksud orang peranakan itu orang keturunan Tionghoa yang menanya, percuma Pak, kapan kita bisa dapat kedudukan? Saya bilang, oh ya, Anda pernah baca Alkitab apa enggak? Dalam Pengkhotbah 3 itu dikatakan ayat 1, semua itu ada waktunya. Jadi kalau sekarang Pak Ahok sudah jadi wakil gubernur, dan mudah-mudahan kalau nanti jadi gubernur, maka firman Tuhan itu telah digenapi. Dulu pada tanggal 22 Juni tahun 1945, ketika Piagam Jakarta itu digulirkan, di sana disebutkan bahwa Presiden Indonesia harus pribumi yang beragama Islam, ditulis. Dan pada saat kita merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945, kalimat itu masih ada dalam dasar negara Republik Indonesia. Tapi pada tanggal 18 Agustus 1945, atas tekanan Jepang, dipaksa, akhirnya pasal tadi dirubah. Presiden Indonesia harus pribumi, agama Islamnya dihapus. Tapi masih bagus, masih ada kata-kata pribumi. Nah, terus kemarin waktu kita reformasi tahun 98, di amandemen Undang-Undang Dasar, sampai 4 kali amandemen, dirubah lagi. Saya sebagai tentara abdi negara wajib mempertahankan hak rakyat itu. Persoalan institusi, tapi persoalan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh bangsa. Karena beliau minta perlindungan buta huruf Hari Tahir. Tentara rakyat itu peduli terhadap lingkungannya, atasi masalahnya, jangan dirampas tanahnya. PT Ciputra Internasional, saya ingatkan Anda, jangan melaporkan Babinsa, jangan Anda merampas hak tanah, hak warisnya. Dan ini dari warisan adat istiadat
hargai mereka. Saya sebagai tentara abdi negara wajib mempertahankan hak rakyat itu. Karena itu bagian dari pertahanan. Menegakkan hukum harus diketahui. Periksa dulu. Jangan ditutupi kebun yang dipakai. Memanggil itu bukan atas nama Gabi Nusa, tapi atas nama pribadi. Dan itu pun tidak jadi dilakukan. Anggota kami itu Jet Babengka ya. Nah, itu begitu dapat surat itu dia laporan ke Dandim. Oleh Dandim koordinasi sama Kapolres Tabes. Kapolres Tabes tidak mengetahui kalau surat itu dilayangkan kepada yang bersangkutan. Karena yang mungkin yang tanda tangan kasat apalah itu. Jadi anggota kami ini laporan ke Dandim dan ini pernah sama Kapolres ngecek anggotanya betul itu dilayangkan. Akhirnya Kapolres marah sama anggotanya. Kapolres Tabes juga sudah minta maaf sama Dandim. Nah, jadi masalah itu sudah selesai. Salah, indisipliner, tidak disiplin dalam hal ini. Katakan saya kenapa tidak melalui jalur Forkopimda, sudah. Bahkan saya datangi kok Polda Sulut, ada fotonya. Dan saya sudah diingatkan, bahkan saya ditelepon sama Kapolda. Ini gimana nih, udah menang? Itu salah tempat saya bilang. Putusan Mahkamah Agungnya nomor 3030K tahun 2016. Lah sekarang siapa yang menegakkan putusan Mahkamah Agung? Saya sebagai prajurit, terus sebagai tentara harus patuh dan taat kepada hukum. Begitu juga babinsa saya, dia patuh. Saya arahkan kamu patuh terhadap hukum. Nah, mungkin ditanya apa Idam urusannya? Idam sebagai atasannya dia minta, dia prajurit juga, bahwa dia mau berlindung sama siapa lagi, dia mau tanya sama siapa. Kebetulan dekat jaraknya dengan kantor saya, dan telepon sekarang teknologi kan dia tanya, izin jadwal saya didatangi ini, laksanakan aja, beritahu, kamu lindungi. Itu kenapa mereka datang pasukan Brimob datang? Nah kemudian apa saya salah? Oke, saya tidak membawa institusi, makanya tulisan pribadi. Kalau dibilang saya bikin gaduh, tidak. Itu unek-unek saya. Karena di tingkat Kapolda saja sudah tidak bisa diingatkan. Saya mau ingatkan kemana lagi? Ya ke Kapolri. Bahkan di benak saya, jangan-jangan di tempat lain juga seperti itu. Saya tentara nasional, saya juga berpikir bagaimana negara ini di tempat lain. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat, pembelajaran.
Kenapa saya katakan pengingat pembelajaran? Mungkin ada yang lupa. Mungkin ada yang lupa. Saya juga mantan pendidik kan. Saya pengajar. Nah, saya kebetulan tahu pengetahuan itu, bagaimana berkoordinasi. Saya sudah koordinasi. Saya sudah komunikasi. Gitu. Tolong tegakkanlah hukum itu. Kita tahu hukum, gitu ya. Jangan diajarkan babinsa itu dia tidak tahu hukum. Malah justru mereka yang melawan hukum, tidak menegakkan. Masa datangkan brimob bersenjata sih? Hah? Laporan dari pengusaha itu kok ditanggapi? Laporan dari rakyat kok tidak ditanggapi? Nah, kalau itu urusan perdata, berarti ya tidak boleh orang bercampur, termasuk babinsa saya tidak mencampuri urusan itu. Buktinya penangkapan babinsa saya itu tidak mencampuri urusan itu. Itu buktinya. Kita tidak pernah mencegah. Silakan. Tapi kan keterlaluan. Ya. Keterlaluan maksudnya kenapa ditangkap? Orang buta huruf dia tidak tahu. Nah gitu. Jadi kalau saya diperiksa, saya menyampaikan fakta dan kebenaran yang ada. Itu secara pribadi. Saya tidak buat gaduh. Tidak ada tujuan politik saya. Jadi saya oleh pemeriksa, saya akan laksanakan. Silakan. Ya, persoalannya adalah memang tergantung kepada bangsa dan rakyat Indonesia sendiri. Memang kita sudah 2 kali menghadapi suatu peristiwa yang diputuskan oleh Partai Komunis Indonesia, dan sudah barang tentu tidak akan menghendaki kesuksesan menyetusnya untuk ketiga kalinya. Kita telah tadinya memang kita agak kurang mempunyai kewaspadaan di dalam politik, artinya pengamanan di dalam politik, sehingga kita itu lengah mempercayakan sekali bahwasanya PKI benar-benar akan berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya. Tapi nyatanya tidak demikian. Persoalannya sekarang adalah kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar supaya PKI tidak akan bisa timbul di Indonesia, dan benar-benar yang akan timbul kekuatan-kekuatan yang mengabdi kepada Pancasila.